dengan tekad dia yang bulat dan keyakinan menurut dia akan membela anak dan istri, dia lewatin semua ujian tersebut. Bahkan sosok-sosok yang memang tidak lagi bentuknya seperti orang, tidak lagi bentuknya seperti leluhur dia, ada seperti monyet besar yang tingginya luar biasa dengan mata yang memerah, hadir juga di situ. Bagaimana dengan kondisi seperti itu di hari terakhir? Dia harus tidur di bawah tanah dengan situasi yang sangat dingin di malam hari. Namun begitulah tekad Dharma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Kang Idod. Semoga sobat melihat malam dalam keadaan sehat walafiat, diparingi banyak rezeki dan dimudahkan semua urusannya. Amin ya robbal alamin. Kali ini saya akan membawa suatu kisah di mana seorang perempuan yang dinikahi oleh jin sehingga dia susah sekali untuk membina rumah tangganya. Bahkan berkali-kali dia diceraikan oleh suaminya. Demikianlah ceritanya. Saya akan memulai di awal tahun 2000, di mana pada saat itu kondisi di Indonesia pada umumnya sedang dalam keadaan krisis moneter. Semua usaha maupun pekerja yang bekerja di perusahaan terkena dampak dari usaha yang kecil maupun usaha-usaha yang besar. Semua sepertinya berhenti total. Dan tidak terluput juga kepada seseorang yang sebut saja namanya Sudarma. Sudarma adalah pegawai di suatu perusahaan tidak jauh dari kota Cirebon. Dia terkena dampak PHK waktu itu. Sedangkan Sudarma, dia harus menghidupin satu orang istri dan 3 orang anak. Dengan di PHK-nya Pak Sudarma, akhirnya semua rumah tangganya, perekonomiannya menjadi masalah besar bagi dia. Di samping itu, keseharian Pak Sudarma, dia sebetulnya dia juga di wilayahnya dekat rumahnya itu ada surau kecil. Dia juga mengajar ngaji dan sebagai imam masjid di situ. Nah, dengan bermodal beberapa keahlian atau keilmuan dari dia memahami ayat-ayat suci, akhirnya dia bermunajat untuk mencari solusi bagaimana supaya derajat kehidupannya pulih kembali. Pak Sudarma sudah melakukan beberapa doa dan ritual, tapi hasilnya sungguh tidak menggembirakan. Dari hari ke hari semakin susah kondisi ekonominya. Akhirnya Pak Sudarma coba mencari alternatif lain. Dia kemudian membuka lagi kitab-kitab peninggalan dari orang tuanya yang masih tersimpan rapat di dalam peti. Di situ banyak catatan-catatan dan tulisan-tulisan yang memang dulu ditulis oleh leluhurnya dia. Akhirnya Pak Sudarma mencoba untuk mencari tahu. Karena menurut pikiran dia, saya sudah berbagai macam ikhtiar maupun usaha dia jalanin, hasilnya sungguh tidak menggembirakan. Setelah membongkar peti yang ada di rumahnya, yang memang sudah sangat lama tidak disentuh dia, bahkan sudah sangat berdebu,
Akhirnya satu demi satu kitab-kitab atau catatan-catatan tua dari para leluhurnya Pak Sudarma mulai membongkar satu persatu. Dan cukup lama juga untuk mengamatin satu catatan atau kitab-kitab peninggalan leluhurnya, karena begitu banyaknya, hampir memerlukan waktu kurang lebih 1 minggu. Nah, dari situlah bermulanya kehidupan Sudarma akan berubah secara total. Dimulai pada saat dia membolak-balikan seluruh catatan-catatan kitab-kitab leluhurnya, ternyata dia tertarik kepada satu kitab yang sangat kecil, yang catatannya masih catatan tangan tempo dulu. Maka dibukalah oleh Pak Sudarma ini. Dia membolak-balik dari beberapa lembar yang dia pelajari. Memang tercantum di situ beberapa tulisan Arab maupun tulisan dalam bentuk tulisan Jawa lah istilahnya. Tulisan catatan yang bercampur antara tulisan Arab dan tulisan Jawa. Nah, setelah dia membolak-balik, rupanya dia tertarik akan catatan peninggalan leluhurnya yang tertulis di dalam kitabnya itu, bahwa tercatat di situ dia harus menjalanin 100 hari ritual yang dilakukan tempatnya di pemakaman leluhurnya dia juga. Nah, setelah dia mempelajari, dia begitu timbul dalam dirinya perasaan dan juga keinginan kuat untuk merubah hidupnya dengan ritual yang tercantum dalam catatan leluhurnya yang tertinggal di rumahnya dia. Namun setelah dia mempelajari begitu lama mengenai cara-cara ritual, yang jadi permasalahan bagi dia, ritualnya itu tercatat bahwa harus ritual di tempat makam leluhurnya yang entah udah 100 tahun lebih. Nah, dia hilang jejak itu. Yang hanya diketahui oleh Pak Sudarma, leluhur hanya generasi bapaknya sampai mungkin 5 generasi yang terkumpul makamnya di suatu pemakaman di daerahnya. Namun untuk generasi yang selanjutnya yang jauh, dia memang tidak mengetahui. Akhirnya sementara waktu Pak Sudarma mengurungkan lagi niatnya. Kemudian dia mengebet lagi beberapa kitabnya, dan tercatat di situ bahwa ada leluhurnya yang dimakamkan di luar kota Cirebon. Mungkin saya tidak akan sebutkan namanya karena ini menjadi privasi bagi Pak Dharma sendiri ya. Jadi saya sebutkan aja di luar kota Cirebon. Nah, dengan ada catatan dan tata cara ritual, semangat Pak Sudarma semakin menggebu. Maka setelah mengumpulkan sisa-sisa uang pesangon pada saat dia di PHK, dan sisanya dia menjual beberapa kendaraan bermotornya untuk bekal dia mengunjungi makam leluhurnya yang mungkin usianya sudah sangat tua sekali. Maka berangkatlah Pak Sudarma seorang diri menuju daerah di mana leluhur yang sudah sangat lama sekali dimakamkan. Di suatu daerah di mana Pak Sudarma sudah datang di sana, dia bertanya-tanya kepada seseorang di daerah situ, dari satu orang ke satu orang. Akhirnya yang dia harapkan, yang dia tuju, akhirnya bertemu juga. Itu ada suatu pemakaman di atas lereng gunung. Akhirnya dengan semangat yang memang sudah dibina dari rumahnya,
tetap dia menaikin wilayah pemakaman leluhurnya itu. Sesampainya di sana, Pak Sudarma sangat kaget. Karena apa? Pemakaman di sana memang tidak umum. Ada suatu pemakaman yang memang jenis makamnya itu panjang-panjang sekali. Tidak seperti umumnya makam-makam yang sekarang. Nah, itu panjangnya hampir ada yang 10 meter, ada yang 7 meter. Tuh. Entah apa di dalamnya karena itu panjang sekali. Namun Pak Sudarma tidak memikirkan hal itu. Nah, setelah dia memasuki pemakaman yang memang sangat tua sekali dan ternyata makam itu terbatas jumlahnya, kurang lebih ada sekitar ya 15-20 makam lah. Dan tidak ada makam yang baru. Semuanya bentuknya masih makam-makam lama. Dan Pak Sudarma setelah memasuki kuburan itu, dia sangat gembira sekali karena ternyata ada di suatu pemakaman itu semacam bangunan yang tertutup. Walaupun sederhana, nah di dalamnya itu ada makam. Jadi dia bisa, istilahnya sih, bisa untuk sementara waktu beristirahat di situ. Nah, pada waktu itu Pak Dharma datang ke pemakaman tersebut sekitar pukul 11 siang. Nah, setelah kelelahan, Pak Dharma duduk di suatu bangunan yang di dalamnya ada makam. Nah, dia sendiri sebenarnya belum tahu ini makam leluhur yang keberapa gitu. Namun tiba-tiba datanglah seseorang yang usianya sudah cukup tua. Kemudian dia menghampiri Pak Dharma. Sepertinya orang tersebut kuncen lah. Dia aneh. Kok ada orang datang ke sini? Dari mana? Selama ini tidak ada orang yang datang. Kemudian tiduran di situ. Sepertinya dia ada sesuatu yang ingin disampaikan. Itu menurut pikiran kuncen. Setelah kuncen itu mendekati Pak Dharma, akhirnya Pak Dharma meminta izin, kemudian bersalaman. Maka berbincang-bincanglah Pak Dharma dengan kuncen tersebut. Sungguh sangat terkejut mendengar pernyataan Pak Sudarma. Ternyata makam yang ada di salah satu bangunan yang tertutup itu, ternyata itu masih leluhurnya Pak Sudarma. Sedangkan kuncen itu sebetulnya abdinya, sebetulnya si pengurusnya. Dia sangat setia sekali. Nah, di saat itulah Pak Dharma sangat dihormatin oleh kuncen. Karena bagaimanapun kuncen mengetahui bahwa makam yang ada di situ ada hubungan dekat dengan Pak Sudarma. Maka dibawalah Pak Sudarma itu ke rumah kuncen yang tidak jauh letaknya dari pemakaman keluarga Pak Sudarma tersebut. Dan barulah diceritakan mengenai leluhur yang sebetulnya Pak Dharmanya sendiri tidak tahu. Nah, barulah di situ Pak Sudarma memahamin. Akhirnya dari cerita kuncen tersebut, Pak Dharma mengetahui bahwa makam tersebut juga banyak diziarahi oleh orang-orang yang entah itu dari mana, yang memang menginginkan suatu keberkahan maupun kemuliaan dalam kehidupan. Nah, disitulah Pak Dharma merasa besar hati. Memang dalam pikiran dia, catatan yang ada di rumah peninggalan para leluhur itu benar adanya. Nah, akhirnya maksud Pak Dharma itu kemudian diutarakanlah kepada kuncen bahwa ada petunjuk dari leluhurnya dia bahwa dia harus tirakat, apa meditasi, apa spiritual lah intinya, di sebelah makam leluhurnya selama 100 hari.
Kuncen hanya memanggut-manggut karena bagaimanapun ini adalah keturunan dari makam yang dia urus. Akhirnya setelah waktu ditentukan oleh Kuncen yang tepat untuk dimulai spiritual, kemudian semua fasilitas makan, minum, rokok semuanya Kuncen menyediakan. Sungguh dia sangat baik hati. Nah, di hari pertama Pas Dharma adalah masih keturunan leluhur yang makamnya dia kunjungin, di mana batu misalnya itu sudah masih sangat besar dan terbuat dari batu yang sangat asli. Akhirnya Pak Dharma spiritual di sebelah makam leluhurnya itu. Maka duduklah Pak Dharma di situ. Entah apa dalam pikirannya nanti yang akan terjadi. Yang penting dengan bermodalkan doa-doa, ayat-ayat Al-Quran yang dia pelajari selama hidupnya, sepertinya dia mumpunin lah untuk melakukan ritual-ritual yang nanti akan dilakukan selama 100 hari ke depan. Nah, di hari pertama Pak Dharma melakukan ritual. Sampailah di penghujung hari ke-10. Nah, di mana di malam hari, di hari ke-10 tersebut, karena memang situasinya masih sangat istilahnya sangat angker, jauh dari masyarakat. Apalagi Pak Dharma ini hanya seorang diri di pemakaman, dengan diterangi hanya sebuah lampu kecil, sepertinya lampu yang voltasenya cuma 5 watt. Hawa dingin meresap dalam dirinya, kemudian rasa takut semua berkecamuk dalam diri Pak Dharma ini. Nah, di hari ke-10 datanglah sosok seseorang. Entah itu sepertinya dalam pikiran Pak Dharma itu seperti halusinasi atau khayalan, dan juga ada perasaan bahwa ini nyata. Maka terjadilah dialog. Nah, disitulah mulai Pak Dharma itu menyatakan dirinya apa yang dia inginkan untuk bertemu. Yang pertama itu bertemu dengan leluhurnya yang sudah ratusan tahun hilang. Nah, disitulah Pak Dharma meyakinin bahwa sosok yang hadir itu sebagai leluhurnya yang sudah ratusan tahun meninggal, memberikan informasi bahwa setelah hari 10 dia diharuskan untuk menggali tanah di sebelah makam leluhurnya dia sedalam sekitar antara 1,5 meter sampai 2 meter. Dan selanjutnya dia harus ritual atau meditasi di dalam tanah yang sudah tergali itu. Nah, dalam diri Pak Dharma merasa ada sesuatu ketakutan. Bagaimanapun usia dia sudah tidak muda lagi, sekitar usia 50-an Pak Dharma itu. Bagaimana dia akan kuat untuk duduk spiritual di bawah tanah yang sudah digali? Betapa dinginnya. Dia takutkan bahwa dia sakit. Namun keesokan harinya dia utarakan kepada kuncennya bahwa dia mendapat wangsit untuk menggali lubang seperti lubang kubur di sebelah makam leluhurnya. Singkat cerita, maka digalilah lubang di sebelah kuburan leluhurnya itu.
hanya 2 orang, Kuncen dan Padarma. Hampir seharian dia melakukan pekerjaan itu. Setelah semua memenuhi kriteria yang disyaratkan oleh leluhurnya, maka digelarlah di bawah lubang kubur itu tikar, biar Padarma itu tidak kedinginan. Hampir berlapis-lapis tikar yang untuk alas dia duduk. Hampir ada 4 tikar yang dimasukkan ke dalam tanah supaya udara hawa dingin itu tidak begitu menyengat. Nah, Kuncen lah semua yang memfasilitasi saran tersebut. Sampai-sampai Kuncen tersebut memberikan bekal, yaitu sebuah jaket dan sebuah sarung agar kondisi Padarma itu tidak terlalu dingin. Maka dimulailah ritual yang hari ke-11 tersebut di bawah tanah kuburan yang sudah dia gali. Nah, atas lubang kemudian ditutuplah dengan daun-daun dari pelepah pohon kelapa, maka ditutupilah tersebut. Untungnya pemakaman tersebut jauh dari penduduk, jadi tidak menimbulkan hal-hal yang membuat warga itu resah. Karena bagaimanapun ritual seperti itu sebetulnya sudah tidak ada lagi di zaman sekarang. Mulailah Padarma memasuki lubang kubur dan ditutuplah oleh Kuncen. Di saat menjelang maghrib, Kuncen datang, kemudian memberikan sepiring makanan dan beberapa gelas minuman agar dikonsumsi kepada Pasudarma tersebut. Nah, disitulah hari demi hari Kuncen selalu setia memperhatikan kondisi Pasudarma. Nah, di hari ke-10 di dalam lubang kubur tersebut, apa di hari 20 dari awal dia melakukan tirakat, muncul kembali sosok leluhur tersebut. Bahkan sekarang bukan lagi 1 orang. Sepertinya yang muncul ini hampir seluruh sosok yang ada dalam makam. Hampir jumlahnya itu 20 orang yang sama sekali Padarma itu tidak mengenal. Nah, dari situlah dari muncul rasa takut hingga rasa penasaran dalam benak Padarma ini. Dan ternyata sosok-sosok yang datang tersebut dari 20 orang itu semua leluhur dia. Ada rasa takut berganti dengan rasa gembira dalam dirinya. Ternyata dia bisa bersilaturahmi dengan para leluhur yang sudah ratusan tahun tidak pernah dia bertemu maupun mengenal sama sekali. Dan disitulah dia mau mengenal. Itu menurut pandangan mata batin Padarma. Akhirnya disitulah Padarma mendapat informasi bahwa 10 hari sudah selesai dia melaksanakan ritual di kubur, dan sudah waktunya Padarma ini kembali ke atas dan dilanjutkan lagi hari-hari berikutnya di tempat di mana pada awal Padarma itu melaksanakan spiritual. Jadi sudah tidak lagi di bawah tanah. Betapa gembiranya Padarma, karena apa? Dari 20 ritual itu sepertinya itu dianggap sudah lulus, sudah selesai tanpa cacat apapun. Nah, di hari 21 dan hari-hari berikutnya, itulah hari-hari yang sangat berat bagi Dharma.
Kadang dia bertemu dengan sosok seperti ular besar. Namun karena keteguhan dia, dengan tekad dia yang bulat, dan keyakinan menurut dia akan membela anak dan istri, akhirnya dia dengan menguatkan keberanian, dia lewatin semua ujian tersebut. Bahkan sosok-sosok yang memang tidak lagi bentuknya seperti orang, tidak lagi bentuknya seperti leluhur dia, ada seperti monyet besar yang tingginya luar biasa dengan mata yang memerah, hadir juga di situ, dan berbagai bentuk yang selama ini Pak Darma tidak pernah melihat atau mengalaminya. Tapi dalam diri Pak Darma, dia merasakan bahwa inilah sebagai ujian, dan dia akan berjuang untuk merubah hidupnya dia, di mana selama krisis moneter itu dia sudah sangat tidak berdaya untuk menghidupi 1 orang istri dan 3 orang anak. Nah, singkat cerita, di hari ke-100, di mana Pak Sudarma itu sudah fisiknya sudah sangat melemah sekali. Bahkan beberapa kali Kuncen menyarankan agar menghentikan ritual-ritual tersebut, karena mengingat fisik Pak Darma ini sudah tidak seperti semula lagi. Bahkan untuk berjalan aja Kuncen harus memapaknya. Tuh. Namun entah bagaimana dalam pikiran Pak Darma, dia bersikeras untuk menyelesaikan semua ritual-ritual yang tercantum dalam kitab leluhurnya. Dan di hari ke-100 yang seperti tercantum dalam kitab, di hari terakhir, dia kembali mendapat wangsit untuk kembali turun ke bawah kuburan yang sudah digali lagi. Bagaimana dengan kondisi seperti itu? Di hari terakhir, dia harus tidur di bawah tanah dengan situasi yang sangat dingin di malam hari. Namun begitulah tekad Darma. Apapun yang terjadi harus dia selesaikan. Maka dengan bersusah payah Kuncen itu memapah dia. Pada saat pagi harinya, dia turunkan ke bawah. Akhirnya sampailah di bawah. Sampai menjelang malam akhir di 100 hari yang sudah ditentukan dalam petunjuk ritual, tiba-tiba Pak Darma melihat suatu sinar di depan dirinya, hingga terlihatlah sinar itu memancar ke arah muka dia. Karena terlihat dengan cahaya sinar itu, akhirnya coba dia meraba sambil dia membaca rapar-raparan yang ada dalam kitab-kitab yang dia pelajarin. Nah, setelah dia meraba, bentuknya sepertinya ini bulat, kok berongga. Nah, disitulah kemudian Pak Darma sepertinya tersengat suatu aliran listrik yang sangat tinggi, hingga dia seluruh badannya kejang-kejang. Dia tidak sadarkan diri. Hingga pagi hari, di mana Kuncen mau memberi makan dan minum, dia terperanjat melihat Pak Sudarma tergolek, tidak bergerak. Akhirnya Kuncen yang sudah tua itu mencari alat semacam tangga lah untuk turun ke bawah, karena dia sudah tidak mungkin bisa loncat ke bawah. Akhirnya dia mencari tangga yang terbuat dari kayu, kemudian diturunkan di bawah lubang. Nah, Kuncen turun ke bawah. Kemudian dia menyadarkan Pak Darma. Beberapa kali dia tepuk pipinya, kemudian kiri kanan dia tepuk. Dia menggoyangkan bahunya. Maka
Pak Dharma mulai tersadar walaupun sungguh sangat lemah sekali. Tersadar, betapa kagetnya. Setelah tersadar, kemudian diberilah minum teh hangat oleh Kuncen tersebut. Sejenak kedua orang itu ada di dalam lubang kubur. Dan kurang lebih setelah siuman, kedua orang tersebut, Dharma maupun Kuncen, matanya tertuju kepada suatu onggok, suatu benda di depan mereka. Ternyata sepertinya ini benda bulat yang tadi malam dia sentuh oleh Pak Sudarma ini, ternyata itu sebuah tengkorak manusia yang memang sudah tinggal rangkanya saja, tinggal tulangnya saja. Maka spontanitas Kuncen tersebut sepertinya dia paham akan hal-hal yang Pak Dharma tidak tahu. Akhirnya dengan membaca entah apa itu yang dia baca, dia komat kamit, maka sosok tengkorak tersebut, kepala manusia ini, dia ambil dengan kain sarung, dia buntal. Akhirnya singkat cerita, selesailah 100 hari ritual Pak Dharma. Pak Dharma dibawa ke rumah Kuncen dengan tubuh yang sudah tinggal kulit dan tulang saja. Berangsur-angsur setelah dia menginap di rumah Kuncen, 1 minggu kemudian ada perubahan, dia pulih. Nah, setelah pulih kemudian dia membuka apa sih yang tadi sesuatu yang dibungkus oleh kain sarung yang ada di dalam kubur tersebut. Akhirnya Kuncen membuka tersebut, memberitahukan kepada Pak Sudarma. Ternyata inilah hasil selama 100 hari ritual di dalam kuburan tersebut. Kaget Pak Sudarma setelah melihat apa di dalam bungkusan sarung tersebut. Ternyata seonggok tengkorak manusia yang sudah istilahnya sudah hanya tinggal tulang-tulang semua, cuma masih utuh. Maka diambillah secarik kain putih seperti kain lawon lah, lawon putih kalau bahasa di sininya. Maka digantilah bungkusan kain sarung itu dengan kain putih. Nah, ternyata Kuncen mengetahui bahwa tengkorak tersebut itu adalah tengkorak dari leluhurnya yang sudah ratusan tahun. Bahkan di dalam dialog antara Kuncen dengan isi tengkorak tersebut, dia menyatakan bahwa akulah Ki Raksa. Nah, dari situlah tahu bahwa ternyata isi di dalam tengkorak itu, dia menyebutkan dirinya namanya Ki Raksa. Setelah semua disempurnakan oleh Kuncen dengan ritual dan doa-doa dan beberapa bunga dimasukin ke dalam lawon putih tersebut, beberapa menyan ada di situ, maka diikatlah secara sempurna oleh Kuncen dan diserahkan kepada Pak Dharma. Singkat cerita, setelah Pak Dharma pulih dari kondisi fisik yang melemah menjadi lebih baik, Pak Dharma pamit kepada Kuncen itu dia akan pulang dengan membawa bekal sebuah tengkorak manusia dari leluhurnya, yang di dalamnya ternyata ada penjaga semacam khodam dari tengkorak tersebut bernama Ki Raksa. Akhirnya
pulanglah Ki Dharma ke tempat asalnya. Tidak berapa lama setelah ritual tersebut, ya kurang lebih 2 bulan 3 bulan lah, Ki Dharma secara secara mendadak, secara tiba-tiba itu mempunyai kemampuan lebih daripada orang-orang biasa. Beberapa orang datang, pasien yang sakit, alhamdulillah dengan beberapa doa, dengan beberapa usapan, dia sembuh. Sampai Pak Dharma ini dikenal oleh orang-orang di sekitarnya maupun daerah-daerah tetangganya, karena lokasinya yang dekat dengan perusahaan rumah Pak Dharma ini, hingga hampir perusahaan-perusahaan besar itu menggunakan jasa dia. Nah, disitulah Pak Dharma dikenal oleh masyarakat sekitar menjadi nama dengan Mama Dharma. Ya, istilahnya kalau Mama dalam tradisi di masyarakat sekitar tempat tinggal Pak Dharma itu disebut orang yang dituakan, orang yang disegani. Maka disebutlah dengan Mama Dharma. Karena kemampuan Mama Dharma ini memang melesat sekali. Ya, sepertinya dia sudah menjadi suatu paranormal yang handal. Beberapa perusahaan menggunakan jasa mereka, baik itu dalam untuk menguatkan usahanya, untuk mencegah dampak-dampak negatif, dan semua dia menanganin. Nah, disitulah Mama Dharma menjadi orang yang berbeda. Bahkan secara finansial juga berubah drastis. Entah itu, saya tidak mengerti apa ilmu yang memang dia dapatkan. Saya tidak mengerti. Tapi intinya hajat-hajat yang dia inginkan selama krisis moneter, walaupun dengan cara jasa, umumnya kan dengan cara dagangnya, dagang kemudian laku usaha. Tapi uniknya Pak Dharma itu dengan cara jasa pengobatan maupun menangani kondisi-kondisi perusahaan atau pabrik yang bermasalah. Dan ternyata memang hasilnya sangat luar biasa. Nah, disitulah perkenalan saya bermula dengan Pak Dharma, dengan Mama Dharma, pada saat saya itu masih bekerja di kabupaten. Hingga perjalanan saya menuju tempat kerja saya sekitar ada 10 kilo. Nah, saya menggunakan sepeda motor pulang pergi. Hari itu saya masih ingat, sekitar hari Sabtu di tahun 2013. Ya, jadi pada saat itu seperti layaknya di mana hari Sabtu jam kerja saya itu setengah hari. Jadi saya pulang jam 12 siang. Nah, di dalam lintasan perjalanan saya dari kantor menuju rumah, terbesit dalam pikiran saya akan bermain dulu ke salah satu teman, yaitu letaknya di pertengahan lah antara tempat saya dan kantor. Karena itu melintasi rumah teman saya tersebut. Karena waktu masih siang, akhirnya saya coba mampir ke teman saya itu. Sebut aja namanya Nanan, Mas Nanan. Ya, dia masih mempunyai 1 orang anak dan 1 orang istri. Dia memang usahanya berdagang.
Singkat cerita, sebelum pulang ke rumah mampirlah saya ke rumah Nanan. Dan alhamdulillah setelah mendekati rumah Nanan, kemudian sepeda motor saya parkirkan di depan rumahnya dia. Ternyata Nanan sedang berbincang-bincang dengan seseorang di situ. Sepertinya dia ada tamu. Akhirnya saya coba memberikan salam. Assalamualaikum. Nah, dijawablah oleh Nanan dan temannya itu. Mungkin tamu atau saudaranya, saya tidak tahu. Maka saya masuk dan bersalaman. Dari kita berbincang-bincang mengenai hal-hal yang umum lah, seperti bagaimana kesehatan, macam-macam lah. Akhirnya tamunya Mas Nanan itu ternyata dia seorang yang sudah sepuh. Kurang lebih usianya sekitar 70 tahun. Ada terbesit dalam pikiran saya, ini jangan-jangan kakeknya, apa mungkin saudara tuanya, saudara yang dari kakek-kakeknya lah, seperti itu. Dan ternyata dugaan saya salah. Setelah dari bincang-bincang, ternyata sosok orang tua tersebut itu gurunya si Nanan, gurunya teman saya. Bahkan dia memperkenalkan. Akhirnya berbincang-bincang semakin asik. Dan dia memperkenalkan dirinya, disebut Mama Dharma, yang pernah saya ceritakan di awal, yang 100 hari dia menjalankan ritual pada saat tahun 2000. Nah, disitulah perkenalan saya dengan Mama Dharma. Nah, waktu itu seperti layaknya lah baru kita kenal. Kemudian Pak Dharma itu banyak sekali memberikan wejangan kepada saya, karena mungkin usianya terpaut jauh. Bahkan dia memberikan beberapa kemudahan untuk penjagaan, untuk rezeki. Dia menawarkan, bahkan dia menawarkan sebuah cincin kepada saya. Bahkan di situ katanya ini bisa buat menangkal bala. Namun karena saya menghormatin dia sebagai orang tua, ya saya hanya manggut-manggut saja. Karena pembicaraan selalu ke arah sana. Nah, timbullah rasa iseng saya pada saat itu. Ya mungkin karena waktu itu saya istilahnya sih belum terlalu tua lah, masih energik, masih kuat perjalanan jauh. Jadi jiwa mudanya muncul lagi, dimana kemudian Mama Dharma itu menyodorkan suatu cincin kepada saya agar saya menerimanya dengan mas kawin sejumlah tertentu. Padahal waktu itu terus terang saya itu belum gajian dan tidak punya uang. Jadi muncul rasa penasaran. Maka saya ambil dulu cincin tersebut, saya amatin seolah-olah ini batu apa ya gitu. Nah, disitulah cincin itu saya isi dengan energi. Setelah saya isi dengan energi, kemudian saya kembalikan lagi. Bah, maaf nanti aja lah. Kalau saya bertemu lagi, kebetulan saya hanya sekedar mampir. Jadi saya kembalikan lagi cincin tersebut. Serentak Mama Dharma itu kaget. Hingga cincin yang dia pegang itu terlempar. Kaget sekali. Sepertinya ada sesuatu yang mengagetkan dia. Namun bagi saya, itu karena saya paham itu energi saya berbenturan dengan energinya Pak Mama Dharma tersebut. Ya bagi saya menjadi hal yang lumrah gitu. Tapi tidak begitu dengan pemahaman Mama Dharma dan teman saya si Nanan ini, Mas Nanan. Karena terkejutnya Mama Dharma
hampir-hampir dia terjatuh.